Topik kajian kali ini adalah 50 kaidah kehidupan dalam Al-Quran. 50 kaidah dalam Al-Quran ini ditulis oleh seorang ulama, seorang doktor, dosen di salah satu universitas yang ada di Saudi Arabia, tepatnya di Al-Qasim namanya. Itu menulis buku yang berisi penggalan-penggalan ayat dalam Al-Quran yang beliau sebut dengan kaedah-kaedah. Kalau judul aslinya itu Qawaid Qur'aniyah fin Nafsi wal Hayah. Kaedah-kaedah dalam Al-Quran tentang jiwa, tentang membangun, memperbaiki jiwa dan kehidupan. Apa itu kaidah? Kaidah adalah pokok-pokok, dasar-dasar. Yang dari dasar itulah diambil kandungan-kandungan hukum, diambil penerapan-penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kaidah-kaidah di dalam Al-Quran adalah penggalan-penggalan ayat yang darinya kita mengambil pelajaran-pelajaran apa yang mesti kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita menurut petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Nah, tentu dalam pembahasannya ada kalanya dibahas secara singkat, secara utuh ayatnya untuk memudahkan pemahaman. Tentu dikaitkan juga dengan ayat dan hadis yang lain dan fenomena-fenomena faktual, kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan di dalam kehidupan kita. Ya. 50 kaidah dalam Al-Quran ini, insya Allah ini berseri dan tidak berulang. Oh ya, sebelum kita memasukinya, saya kembali ingin mengingatkan bahwa kita semua tentu telah yakin bahwa Al-Quran adalah satu-satunya pedoman hidup yang benar, ya, satu-satunya pedoman hidup yang menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Kata-kata aqwam artinya tidak ada lagi yang melebihi lurusnya, tidak ada lagi yang melebihi baiknya mengikuti Al-Quran. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka apa yang kita cita-citakan di dunia dan di akhirat pasti tidak kita peroleh. Justru kebalikannya. Sebagaimana firman Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ya. Siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku, maka sungguh baginya krisis hidup, kekacauan hidup di dunia dan siksa neraka nanti di hari akhirat, wal iyadzu billah. Nah, salah satu cara mempedomani Al-Quran adalah para ulama kita telah memudahkan dengan menyusun, mengumpulkan penggalan-penggalan ayat yang disebut dengan kaedah-kaedah kehidupan dalam Al-Quran agar mudah kita amalkan, mudah kita terapkan dalam hidup keseharian kita. Thayyib. Kaidah pertama, surah penggalan ayat 83 surah Al-Baqarah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulu linnasi husna. Mudah diingat, wa qulu linnasi husna. Sangat baik kalau ini di-share di status kita, di WA, di Facebook. Wa qulu linnasi husna. Berkata baiklah atau ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik kepada manusia. Pertama, ayat mulia ini kalau dilihat dari permulaannya ini ditujukan pertama kali kepada Bani Israel. Allah memerintahkan Bani Israel untuk
tidak menyembah selain Allah, untuk berbakti kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan mengucapkan perkataan yang baik, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Itu pembahasan ayatnya secara utuh. Namun demikian, jangan dipahami bahwa ayat ini khusus berlaku untuk Bani Israel. Tidak. Oleh karena Allah memfirmankannya di dalam Al-Quran, itu berarti sudah berlaku untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, wa qulu linnasi husna, perintah berkata baik kepada sesama manusia itu awalnya untuk Bani Israel, tapi kemudian menjadi syariat juga dalam agama kita, agama Islam tercinta ini. Buktinya bahwa berlaku untuk kita semua ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang lain di surah Al-Isra ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakan kepada hamba-hambaku, perintahkan hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang paling baik. Itu perintahkan hambaku untuk mengucapkan perkataan yang paling baik, ahsan, paling baik. Kemudian Allah berfirman, innasyaitana yanzagu bainahum. Sungguh syaitan itu selalu mengganggu di antara manusia. Apa maksudnya? Syaitan selalu mengganggu manusia. Salah satu bentuk gangguan syaitan, bagaimana manusia itu saling mengucapkan kata-kata yang tidak baik agar mereka bermusuhan. Itu maksudnya. Makanya supaya kita tidak terjebak pada gangguan syaitan, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian banyak lagi ayat, apalagi hadis ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Diam, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Jadi perintah ini jelas menunjukkan kewajiban. Kita wajib mengucapkan perkataan yang baik kepada sesama manusia. Karena disepakati oleh para ulama kita bahwa semua perintah di dalam Al-Quran dan hadis hukum pokoknya wajib. Hukum pokoknya wajib. Nanti berubah menjadi tidak wajib kalau ada dalil lain yang menunjukkan tidak wajibnya. Nah, wa qulu linnasi husna, justru semua dalil yang berbicara tentang perkataan kepada sesama manusia semua menunjukkan perintahnya, wajibnya. Maka berdosa kalau kita tidak mengucapkan perkataan yang baik. Berdosa kalau dengan sengaja kita berkata yang tidak baik kepada sesama manusia. Banyak hadis yang mengancam ucapan yang tidak terkendali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang nanti masuk neraka 70 tahun hanya karena sepatah kata yang dia ucapkan, kata dosa yang dia ucapkan, dan dia menyangka itu tidak apa-apa. Ternyata menyebabkan dia masuk neraka 70 tahun. Bahayanya ini ucapannya. Kemudian bentuk ucapan yang baik itu ada dua. Pengamalan ucapan yang baik ada dua. Yang pertama, konten. Isi ucapan kita mesti baik. Apa ukurannya baik? Terutama sekali ukurannya baik menurut syariat Islam. Perkataan jujur. Perkataan yang bersifat nasihat. Perkataan yang
mubah, tidak mengandung dosa. Iya. Itu kontennya. Jadi tidak boleh kita mengucapkan kata-kata dosa, tidak boleh kita mengucapkan kata-kata dusta, tidak boleh kita mengucapkan penghinaan, makian, ghibah. Itu melanggar perintah Allah, wa qulu linnasi husna. Yang kedua, penyampaiannya, bentuk penyampaiannya mesti husna. Biasa isinya baik tapi penyampaiannya tidak baik, itu juga masih melanggar perintah Allah ini. Mengajak orang ke masjid tapi disertai kurang ajar. Woi, ke masjid kurang ajar, itu tidak baik. Isinya bagus, tapi kenapa mesti ikut lagi kurang ajarnya? Menegur anak-anak, saya berusaha mencontohkan tadi. Iya, jangan dimaki-maki anak-anak. Jangan bagus sebenarnya tujuannya mau mendiamkan anak-anak, tapi caranya salah. Akhirnya anak-anak tidak mau ke masjid. Iya, dibujuk, dinasehati. Iya. Jadi konten harus husna dan cara penyampaian harus husna. Itu. Kemudian di mana penerapannya? Di mana penerapannya ini, wa qulu linnasi husna? Kata-kata annas umum. Annas umum. Jadi semua manusia kita wajib berkata baik kepadanya. Semua manusia kita wajib berkata baik kepadanya. Karena annas artinya semua manusia. Ya ayuhan nas. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ankabut ayat 46, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian sedikit. Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Kalau berdebat dengan ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, berdebatlah, berbantahanlah dengan cara yang paling baik. Jangan emosi, jangan mencak-mencak, jangan berkata kotor, walaupun berdebat dengan orang kafir. Harus kuasai diri. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali yang berbuat zalim di antara mereka. Apa maksudnya berbuat zalim di sini? Kalau mereka curang, mereka mengata-ngatai kita, boleh dibalas. Boleh dibalas dengan perkataan yang setimpal. Boleh. Jangan berlebihan, yang setimpal saja. Untuk membendung kezalimannya. Tapi kalau mereka menghadapi kita dengan cara yang baik pula, maka kita harus menghadapinya dengan cara yang baik pula. Itu pengecualian sedikit. Secara umum semua manusia wajib kita berkata baik kepadanya. Wa qulu linnasi husna. Secara garis besar ada lima cakupan penerapan kaidah ini. Yang pertama kepada kedua orang tua, jelas. Ya, manusia yang paling pertama yang wajib mendengarkan perkataan baik kita, baik isinya maupun caranya, adalah kedua orang tua kita. Jangan sampai kalau bicara pada semua orang luar biasa lembutnya, tapi menggertak-gertak orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya buta huruf kodong. Apalagi kalau orang tuanya dianggap kampungan, mentang-mentang dia kotaan. Jangan. Sebuta huruf apapun orang tua harus dihadapi dengan perkataan yang baik. Allah tabaraka wa taala berfirman, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu menghardik kedua orang tuamu dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada keduanya. Itu yang pertama.
Iya, barangkali ngai lalo ya ada makesit atau pajajiatta. Walaupun sifatnya nasihat, walaupun sifatnya dakwah. Banyak anak mendakwai orang tuanya bukan mendakwai, mencaci. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwai bapaknya yang musyrik kafir dengan ungkapan ya abati. Buka surah Maryam. Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Isinya dakwah, tapi dimulai dengan wahai bapakku yang tersayang. Kenapa kau sembah yang tidak mendengar? Coba. Maka musompa itu berhalamu deh nama rengkalinga deh nama kita deh gak guna-guna lau didimu cede. Tegas tapi lembut. Tidak ada ikut kurang ajar di belakangnya, tidak ada. Malah dimulai dengan ya abati. Subhanallah. Itu. Yang kedua, perkataan yang baik mesti diperdengarkan kepada orang yang datang meminta sesuatu kepada kita. Ya, orang yang datang meminta sesuatu, orang yang membutuhkan sesuatu dari kita. Itu mesti diperdengarkan perkataan yang baik. Walaupun umpamanya tidak bisa dibantu, walaupun kita tidak mampu membantunya, berdasarkan firman Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Coba. Ya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta jangan kamu hardik. Kalau harus ditolak, tolaklah dengan cara yang baik. Apalagi kalau berulang-ulang meminta. Sepertinya kau tanggunganku, sekali masuk maka di kakakku. Kenapa banyak sekali dibilang? Bilang saya belum sanggup, saya tidak sanggup. Mudah-mudahan lain kali. Iya. Fala tanhar, wa masaila fala tanhar. Iya. Yang ketiga, dalam hubungan suami istri, suami terhadap istri, istri terhadap suami, mesti saling memperdengarkan kata-kata yang baik. Ada intermezzo yang sering saya dengar dari ustadz-ustadz yang saya ikuti di YouTube. Itu istri kalau ketemu penjual bakso lembutnya lembut, karena mau ditambahkan baksonya. Sekalinya suaminya nagertak terus, akhirnya suaminya bilang, "Baramotong karena lihat istriku jadi penjual bakso ini baru lembut-lembut sama saya." Kalau penjual bakso, Masya Allah, malah disertai senyum-senyum sedikit. Ibu-ibu, sekalinya suaminya ngomong, seperti petir, caranya keras, isinya juga tidak baik. Waduh, suami juga begitu. Kalau ketemu orang lain baik sekali, kalau istrinya yang tanya-tanya, langsung nagertak, jorok talita, bah. Jangan. Bukankah Nabi SAW menegaskan khairukum khairukum li ahli? Ukuran manusia terbaik adalah manusia yang terbaik pada keluarganya. Seorang istri, wanita terbaik yang mampu membahagiakan suaminya ketika dipandang, ketika mendengar kata-katanya. Coba. Jadi ini alaqatuz zaujiyah istilahnya. Penerapan wa qulu linnasi husna. Yang keempat, pada anak. Jangan terkesan bahwa anak saja yang dituntut berbakti pada orang tua. Anak saja yang durhaka pada orang tua, tidak. Orang tua juga berdosa kepada anaknya. Kalau menzalimi anak, termasuk dengan kata-kata. Jangan jadi orang tua penjajah. Walaupun kepemimpinan memang terhadap anak ada di tangan orang tua. Dan ingat, anak itu tergantung keteladanan orang tuanya. Tergantung keteladanan orang tuanya. Jadi terhadap anak pun, baik anak kandung, anaknya teman, anaknya tetangga, anak-anak siapa saja. Jangan karena melihat mereka kecil lalu mau digertak sembarang. Saya paling marah kalau orang kasih takut-takut anak-anak tentang saya. Itu Ustaz,
Marahi ke ustaz. Itu mina tambah benci anak sama ustaz. Ini pendidikan salah ini. Ini pendidikan salah. Mestinya kalau datang ustaz, ada ustaz, bagus itu nak. Itu mau kita ajar, mau kita kasih menghafal Quran. Mau kita sama-sama masuk syurga. Bila ustaz dapat tahu ini anak. Berhenti ibu begitu, berhenti bapak. Robah itu cara mendidik yang seperti tidak benar. Tidak benar. Itu penerapannya. Kemudian di mana lagi penerapannya? Ketemu orang jahil. Ini juga. Ketemu orang yang tidak tahu agama, belum paham agama. Itu jangan terpancing, jangan menjadi jahil seperti mereka. Ya. Ada ungkapan kong katok bati-bati kita jangan ngelen itu lebih jangan. Kan dia memang gila. Kita ini waras, masa mau mengikuti iramanya orang gila? Lebih tidak cocok. Kalau kita ketemu orang tidak paham agama, jangan terpancing. Sembarang nabi langi, jangan membaliki dia sembarang nabi langi. Tetap kontrol diri, ucapkan kata-kata yang baik. Coba lihat di surah Al-Furqan, salah satu tanda ibadur Rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Masya Allah. Ibadur Rahman, salah satu tandanya kalau diajak bicara oleh orang-orang jahil yang tidak paham agama, dia ucapkan kata-kata salama. Apa maksudnya salama? Dia selamatkan dirinya dari mengikuti iramanya orang jahil, dan dia menyelamatkan orang jahil dari gangguannya. Iya, dia ucapkan kata-kata, boleh dinasehati, bahkan wajib dinasehati, tapi dengan cara yang sopan. Tidak baik begitu saudara. Ya toh? Yang kayak begitu, itu. Bagaimanalah bahasanya, tapi jangan seperti ada ungkapannya orang. Kalau baik kau baik tongat, tapi kalau tidak baik kau lebih tidak baik kayak lagi itu saya. Ada lagi. Kalau baik kau baik tongat itu, tapi kau tidak baik kau mulia itu asliku, berarti aslinya tidak baik. Astagfirullah. Apa ada bahasa begitu? Mestinya aslinya kita baik. Asli kita orang baik, insya Allah. Jadi jangan terjebak, jangan mengikuti iramanya orang yang tidak paham agama. Itu seperti itu. Begitu juga dalam berdakwah, ajar mengajar, guru terhadap murid, lebih-lebih murid terhadap guru. Di sini semua pengamalannya waqulu linnasi husna. Menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Ada sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Kenapa umat Islam lebih banyak yang tertarik ke agama lain? Yang tidak kuat akidahnya. Yang setengah kuat akidahnya kadang goyang. Kenapa? Karena itu penganjur agama lain lembut sekali caranya. Disertai anjurannya, ajakannya dengan akhlak mulia, baik ucapan, perbuatan, senyum, lebih-lebih bantuan materi. Habislah saudara-saudara kita. Kita ini umat Islam, sebagian dai itu pina puas kalau mau pasimbungi. Itu pina puas kalau naliai orang terangkat-angkat semua pantatnya. Nah caci maki, Nabi bilangi, tidak begitu. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam diperintahkan oleh Allah menghadapi Fir'aun. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha, di surah Taha. Pergi mendakwai Fir'aun karena dia melampaui batas, mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tapi bagaimana caramu mendakwainya Musa Harun? Faqula lahu qawlan layyinan. Dakwai mereka, dakwai Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga ia mau sadar atau takut kepadaku. Lembut. Walaupun isinya tetap kebenaran. Bukan kau Tuhan Fir'aun, tapi lembut. Tidak ada caci maki, tidak ada. Yang mana lebih parah? Orang yang kita hadapi atau Fir'aun? Kenapa kita suka berkata kasar? Walaupun mungkin alasan tujuannya baik, tujuannya pendidikan, tidak.
Pokoknya wa qulu linnasi husna mesti kita terapkan kepada semua orang. Dan kalau ini kita lakukan dengan ikhlas, maka itu berpahala karena ini adalah perintah Allah. Selesai secara singkat kaidah pertama. Kaidah kedua. Firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat populer juga ini. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu tidak senang kepada sesuatu tetapi itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu jelek bagimu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Masya Allah. Pertama, ayat mulia ini terkait dengan perintah jihad. Perintah berperang di jalan Allah kalau tiba saatnya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau tiba saatnya kamu melawan orang kafir di medan perang, itu wajib bagimu. Walaupun perang itu kamu pasti tidak suka. Tidak ada manusia normal yang suka perang. Tidak ada. Apalagi yang terlalu cinta dunia. Ya memang. Jangankan perang. Pertama lagi doi di masjid 10 sebun. 1 minggu nak canggih ruang. Seperti sakit giginya. Apalagi kalau pergi perang, berjihad, mengorbankan harta salah sedikit jiwa. Kata Allah wa huwa kurhul lakum. Tapi patuhi syariat Allah. Patuhi syariat Allah dengan jaminan kalau Allah yang menetapkan, walaupun kamu tidak suka, pasti mendatangkan kebaikan buat kamu. Sebaliknya, kalau kamu tidak mau mematuhi syariat Allah, kamu memperturutkan hawa nafsumu, mungkin kamu merasakan kebaikan pada lahirianya, tapi yakin di balik dari yang kamu rasakan baik itu akan terjadi kejelekan nanti untukmu. Iya, itu maksud dari ayat ini secara utuh, secara singkat. Kenapa? Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah mengetahui apa yang baik bagimu, apa yang tidak baik bagimu, sedang kamu sendiri tidak tahu. Terbatas ilmumu, terbatas akalmu. Ini ayat mengetok orang-orang yang kasarnya mau mempertuhankan akal. Elok na cawaca puang Allah Ta'ala. Mu ayat, mu hadis, kode nasi cocok akalenna. Itu tidak baik. Itu tidak rasional, itu tidak logis. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau orang kafir wajarlah. Tapi ini mengaku Islam. Bersyahadat, salat, haji. Salah sedikit ustadz. Diulamakan, lalu berani mengatakan yang tidak masuk akal, semua ajaran Islam mesti dianalisa. Semua ajaran Islam mesti dianalisa dengan akal, yang tidak logis tidak bisa. Iya. Nah banyak sekali ajaran Islam tidak logis. Apa logikanya mencium hajar aswad bagi orang yang haji umrah? Apa logikanya? Ya, apa logikanya tayamum sebagai pengganti wudu? Sudah dinyatakan suci dari hadas pada saat tidak ada air atau tidak boleh kena air. Apa logikanya? Masa orang dibilang bersih hanya begini-begini? Jadi, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Mana yang dipandang baik oleh Allah itu yang baik. Makanya kalau kita berdoa minta kebaikan kepada Allah, kita minta kebaikan menurut Allah, bukan yang menurut kita. Bukan yang menurut kita. Karena itu tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Para jamaah sekalian, ini ayat ini kalau ini diyakini betul dan diterapkan betul, insya Allah ini sangat menenangkan hati kita. Karena dalam hidup ini kan
Dua kondisi ini selalu kita hadapi, baik pada syariat Allah maupun dalam kehidupan keduniaan kita. Ada kalanya kita menginginkan sekali sesuatu tidak tercapai, sangat mengganggu. Ya toh? Ada juga sebaliknya. Kita capai sesuatu gembira sekali, tiba-tiba terjadi dampak negatifnya. Jadi memang kita harus tawakal, kita harus berhusnuzan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, baik dalam menjalankan syariatnya maupun dalam menjalani takdirnya dalam kehidupan keseharian kita. Itu mesti kita kuatkan keyakinan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Biasa sekali terjadi. Dikira tidak baik, ternyata di kemudian hari baru kita rasakan, oh ini hikmah. Ini hikmahnya saya kena musibah. Bagi orang yang mau jujur, ya kan? Biasa juga sebaliknya. Dikira baik sekali ini, cocok sekali ini, menggembirakan sekali. Tiba-tiba dampak negatifnya lebih parah. Biasa semua kita alami ini. Makanya Al-Quran Masya Allah benar-benar pedoman hidup yang sempurna para jamaah sekalian. Ya. Nah, untuk lebih menguatkan kita dalam meyakini dan mengamalkan kaidah ini, mari kita telusuri firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang telah dibuktikan oleh orang-orang mulia sebelum kita. Pertama, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kisahnya Nabi Yusuf? Dizalimi oleh saudaranya, dibeli menjadi budak, dikejar lagi oleh perempuan cantik. Lalu Nabi Yusuf lari mengelak, perempuan cantik memutarbalikkan fakta. Justru Nabi Yusuf dipenjara tanpa salah, tanpa kejelasan. Sudah dijalani itu semua, baru diberi kemuliaan oleh Allah. Apakah Allah tidak bisa memberi kemuliaan langsung kepada Nabi Yusuf? Bisa. Kun fayakun. Tapi Allah memang menghendaki Nabi Yusuf alaihissalam menjalani dulu ujian yang dia tidak senang. Coba bayangkan. Sejak Nabi Yusuf pertama kali dilemparkan oleh kakak-kakaknya ke sumur, Allah sudah beritahu. Ada ayatnya. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Yusuf, jalani ujianku. Nanti kau beritahu semua perlakuannya saudaramu pada saat mereka sudah tidak sadar. Dan itu terbukti. Kenapa bukan dari awal Allah menghukum saudaranya Nabi Yusuf? Tidak. Allah menetapkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu contohnya. Yang kedua, kisah ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ibundanya Nabi Musa alaihissalam? Waktu melahirkan Nabi Musa, pada saat Fir'aun melakukan pembantaian terhadap bayi laki-laki Bani Israel, pada saat itu Nabi Musa lahir. Dan hampir saja ibundanya berteriak karena ketakutan. Tapi Allah menguatkan hatinya. Itu dijelaskan dalam surah Al-Qasas. Lalu Allah memerintahkannya untuk memasukkan ke dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Coba bayangkan. Masuk akal itu. Bayi yang masih merah, tidak ada dayanya, dipamali di Saloe. Tapi Allah berjanji, hanyutkan saja. Susukan baru hanyutkan. Saya akan kembalikan kepadamu. Lebih dari itu saya akan jadikan dia rasul. Yang lebih menakutkan lagi para jamaah, itu peti yang berisi bayi hanyut di sungai menuju ke istananya Fir'aun, dipungut lagi oleh keluarga Fir'aun. Subhanallah. Kalau perhitungan akal, mati nih Nabi Musa. Tapi nyawa di tangan Allah. Kenapa istri Fir'aun yang memang menyembunyikan imannya tertarik, dan Fir'aun juga tidak mau mengecewakan istrinya? Diterimalah Nabi Musa sebagai anak, dicarikan ibu susu, tidak mau membuka mulut.
ibundanya Nabi Musa memerintahkan kakaknya yang bernama Maryam untuk mengikutinya dari jarak jauh. Begitu Musa tidak mau membuka mulut, Maryam memberanikan diri, mengatakan, maukah aku tawarkan kepadamu seorang ibu yang bisa menyusukan anakmu itu, anak pungutmu itu? Kenapa tidak ada sedikit pun kecurigaan dari Firaun karena para induk nih? Tidak ada. Yang ada di hatinya Firaun, bagaimana anak ini bisa menyusu? Karena disuka sekali sama istrinya. Dipanggillah ibunya Nabi Musa. Justru dalam keadaan aman, melenggang di istana lagi, menyusukan anaknya yang tadinya dihanyutkan di sungai dalam keadaan sangat menegangkan. Lebih dari itu, pada akhirnya betul-betul Nabi Musa alaihissalam menjadi nabi dan rasul. Jangan bilang, dulu Ji. Siapa bilang? Janji Allah berlaku terus sampai dunia kiamat. Yang penting orang memenuhi syaratnya. Yang penting betul-betul mengikuti petunjuknya. Itu contoh-contoh. Apalagi dalam hadis ada sebuah peristiwa yang dialami oleh Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Salah seorang ummul mukminin, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri dari seorang sahabat yang bernama Abu Salamah. Menurut istrinya Abu Salamah, suaminya lah yang paling baik. Masya Allah. Suaminya lah yang paling baik. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Abu Salamah dikala masih hidup. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan kalau kena musibah. Jadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya berdakwah kalau pengajian. Seluruh hidup beliau dakwah. Seluruh pertemuan beliau diwarnai dakwah. Nabi SAW mengajarkan kalau kau kena musibah wahai Abu Salamah, Ummu Salamah, bacalah istirja, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bacalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, pahalailah aku dari musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Akhirnya Abu Salamah wafat. Ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah mengingat pelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istirja iya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iya. Tapi yang membuat Ummu Salamah dilema tentang doa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Di mana dilemanya Ummu Salamah? Ummu Salamah sangat yakin kalau suaminya lah yang paling baik dalam penilaiannya. Sehingga beliau mengatakan, kalau saya baca doa ini, masih adakah yang lebih baik bagiku dari Abu Salamah? Masya Allah. Para istri, para suami, tak jamin istri tak nilai kayak begini. Masih adakah yang lebih baik bagiku dari Abu Salamah? Tapi karena begitu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap beliau baca doa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Apa yang terjadi? Manusia terbaik yang kemudian melamarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melamar Ummu Salamah dan menjadikannya istri beliau, dan beliau menjadi ummul mukminin, istri Rasul di dunia sampai di surga. Coba lihat, ditinggalkan oleh yang dia rasa sangat baik, tapi karena patuh pada syariat Allah, termasuk membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapat yang lebih baik. Malah manusia terbaik yang menikahi. Coba. Itu contoh-contoh bahwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Iya. Kemudian penulis buku ini mengatakan dalam fakta kenyataan. Contoh, ada orang mau naik pesawat, tiba-tiba di bandara dia tertidur atau memang ketinggalan pesawat, pasti dia marah, pasti dia
jengkel. Pasti dia salahkan orang-orang yang ada di dekatnya. Umpamanya, tiba-tiba beberapa menit kemudian ada kabar pesawat yang tidak jadi dia tumpangi jatuh. Jatuh, meledak, terbakar. Semua penumpangnya habis. Mana lebih baik bagi? Pasti orang itu akan sujud syukur. Pasti orang itu akan bahagia. Ini juga pernah terjadi ya, bukan di masa lampau saja. Baru beberapa tahun yang lalu kan ada yang begitu. Di bandara Surabaya waktu pesawat celaka dalam perjalanan ke Singapura kan ada yang begitu. Coba. Ini semualah yang mesti menjadi pelajaran untuk membuktikan kebenaran firman Allah ini. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Apalagi kalau syariat Allah jelas tidak disenangi oleh hawa nafsu. Semua syariat Allah tidak ada yang disenangi oleh hawa nafsu. Tapi patuhilah dengan keyakinan di balik yang tidak kita senangi pasti kebaikan kalau itu syariat Allah. Sebaliknya kalau bertentangan dengan syariat Allah, jangan perturutkan hawa nafsu. Karena di balik dari yang kita senangi pasti keburukan di dunia lebih-lebih di akhirat. Begitu juga dengan takdir-takdirnya. Terimalah dengan sabar, dengan ridha, dengan tawakal, husnuzan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Para jamaah sekalian, ini dua kaidah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Terasa sekali Al-Quran menasehati kita. Terasa sekali Al-Quran menuntun kita bagaimana menghadapi hidup, bagaimana berinteraksi sosial, bagaimana menghadapi problematika kehidupan. Dan dalam dua kaidah ini benar-benar kita rasakan tuntunan Al-Quran yang sangat dalam, yang sangat mulia. Tidak ada lagi yang melebihinya. Karena memang adalah kalamullah, tuntunan dari zat yang menciptakan kita semua. Demikian kajian ini, dua kaidah Al-Baqarah 83 dan Al-Baqarah 216. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.